Selamat siang ibu-ibu, saya Dr. Hairul, dokter di Puskesmas Kampung ini ya. Dari hasil pemeriksaan, ini didapatkan ada ibu yang menderita hipertensi, ada yang menderita obesitas atau lebih berat badannya, ada yang berhenti putus obat untuk pengobatan darah tingginya, ada yang satu orang yang menderita kencing manis ya. Jadi gini, untuk mengatasi darah tingginya atau yang sudah menderita kencing manis, ibu itu harus yang pertama harus rutin periksa ke dokter atau puskesmas dan mengikuti anjuran dari dokter. Yang kedua, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat. Yang ketiga, tetap diet dengan gizi seimbang. Yang keempat, upayakan aktivitas fisik yang aman. Yang terakhir, hindari asap rokok. Mungkin ada yang tanyakan ibu-ibu. Hindari asap rokok, Pak. Ya, Pak dokter, jadi itu kalau suaminya yang merokok, ya kalau bisa suaminya merokoknya itu jangan di dalam rumah. Merokoknya itu di luar. Jangan sampai terpapar sama anggota keluarganya, terlebih anaknya. Mungkin ada lagi yang tanyakan. Itu kalau obat darah tinggi, kalau sudah darahnya normal bisa diteruskan apa tidak, Pak? Jadi gini, kalau misalnya ibu sudah terdeteksi atau sudah divonis punya darah tinggi, jadi ibu seumur hidup harus minum obat darah tinggi. Kan ibu nggak tahu kapan saat ibu darahnya normal, darahnya tinggi. Karena di dalam tubuh ibu sudah sudah bisa membiasakan diri. Fungsi tubuh itu bisa membiasakan diri. Kalau tensinya tinggi, seolah-olah ibu nggak tinggi kayak gitu. Jadi nggak ketahuan. Tapi kalau minum obat terus sudah normal, apa nggak tambah turun nanti? Enggak. Kalau misalnya ibu sudah minum obat terus dengan kondisinya ibu normal, tetap nggak mungkin di bawah itu, nggak sampai turun. Kalau minum obat terus katanya orang itu bisa mengganggu ke ginjal, Pak Dokter. Terus apa nggak rusak nanti ginjal kita? Justru dengan minum obat terus sehari-hari, justru yang diselamatkan itu organ vitalnya ibu. Kenapa? Memang ada efek sampingnya ya. Efek sampingnya tapi minimal bu, seperti mual, bibir kering. Tapi yang diselamatkan organ-organ vitalnya seperti otak, seperti jantungnya, seperti paru-parunya, seperti ginjalnya. Jadi gini, jadi kalau misalnya ibu aliran darahnya terkontrol, jadi aliran darah itu stabil, jadi tidak merusak organ otak, misalnya pembuluh darahnya nggak pecah, terus ginjalnya juga nggak lagi ginjal. Kalau itu aturan untuk minum air putih, kopi, teh itu bebas atau gimana? Kalau aturan minum air putih dalam sehari itu 2 liter. Kalau ibu bingung 8 gelas atau 2 botol besar. Untuk konsumsi gulanya sehari itu 4 sendok teh. Kalau konsumsi garam 1 sendok. Kalau misalnya konsumsi lemak 5 sendok. Kalau kopi boleh, Pak Dokter? Oh, kopi boleh, tapi jangan terlalu banyak. Pasti Pak Dokter. Ya, saya tanya. Oke. Itu yang tadi yang katanya yang kencing manis itu, Dok. Ya. Itu gimana, Dok? Misalkan sudah gula darahnya itu sudah normal. Ya. Itu juga nggak usah minum obat, gimana? Nah, kalau pada penderita kencing manis, darah tinggi, itu adalah 2 penyakit yang harus rutin minum obat seumur hidup. Kenapa? Ada 2 kalau kencing manis yang menyebabkan kencing manis. Yang pertama, fungsi livernya atau yang membuat insulinnya yang rusak, atau yang kedua, dia sudah tidak bisa produksi insulin. Yang kalau capek itu gimana? Mungkin dari waktu muda, ibu selalu banyak porsinya melebihi yang normal, sehingga beban kerja dari hepar itu, dari hati itu, dia sudah diforsir dari waktu muda. Jadi sudah waktu usia 40 ke atas, akhirnya sudah capek. Jadi produksi insulinnya atau yang mengolah gula itu sudah capek, makanya gulanya sudah tinggi.
Nah, yang kedua itu karena memang reseptornya atau yang mengolah gulanya itu kurang jumlahnya. Gitu. Makanya itu fungsinya minum obat yang metformin itu yang lebih awal. Gitu. Teratur maksudnya. Oke, harus teratur. Soalnya pengalaman saya ini ya, saya kalau sudah gula darahnya sudah stabil, stop gak minum lagi. Itu gimana itu dok nanti dok? Masalahnya kan ibu sama kayak darah tinggi, ibu tidak bisa tahu kan kapan saat gulanya tinggi, kapan saat tensinya tinggi, makanya harus minum terus. Kenapa? Yaitu karena untuk insulinnya kan karena sudah kurang, jadi biar stabil reseptornya atau yang ngolah gulanya yang ibu makan itu harus minum obat teratur. Kalau enggak minum obat teratur, nanti gulanya di darah itu kental. Kalau kental, akhirnya ngerusak saraf-saraf di mata, rusak di jantung bisa, kayak gitu, rusak di ginjal juga bisa. Nah, sekalian kalau untuk dietnya orang kencing manis, yaitu yang pertama gizi seimbang. Jadi porsinya yang harus diatur. Sebenarnya itu boleh makan semuanya, cuma karena takut berlebihan makanya ada yang dilarang. Kayak misalnya jeroan kan lemak itu kan 5 sendok tadi. Terus yang kurangi juga yang garam kan tadi kan juga 1 sendok. Terus yang tadi gula itu kan 4 sendok. Makanya kalau bisa sebisa mungkin diatur jumlah makanan gulanya itu, jumlah makannya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau ada yang ditanyakan nanti bisa dihubungi. Ya, Terima kasih.